Puji nama Tuhan, Shalom. Dan malam hari ini mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita kembali menerima kabar baik. Sebab Yesus kita adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan untuk setiap kita. Seperti para majus, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan persembahkan yang terbaik hati dan hidup kita. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sudah sebelum firman kami serahkan kepada Diaken Adi Susilo. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa, karena kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati penyertaan-Mu, hingga kami dapat memasuki bulan yang penuh anugerah. Tuhan Yesus, kami memasuki bulan Natal ini untuk memperingati kelahiran-Mu. Bapa, kami terus bersyukur dan bersyukur atas kemurahan. Dengan pujian yang kami panjatkan, suasana Natal itu ada dalam hati dan kepikiran kami. Olehnya ya Bapa, lebih jauh Engkau berkarya atas kehidupan kami, dan saatnya kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami untuk kami dapat memasuki perjalanan hidup kami bersama Engkau. Biarlah bulan Natal ini akan kami nikmati sukacita-Mu, bahkan kami terus bersandar kepadamu. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Hikmat-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, Engkau curahkan atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan, kami seluruh umat-Mu yang saat ini bergabung, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat-Mu pada malam hari ini. Dan kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu yang telah Engkau tetapkan dalam ibadah malam hari ini ya Bapa. Mari Engkau kuduskan kami semua
untuk kami menerima berkat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Doa yang dinaikkan oleh Diaken Hadi Susilo. Tuhan memberkati. Shalom semua keluargaku. Puji Tuhan. Saya percaya semua dalam naungan penjagaan Tuhan. Syukur yang harusnya lebih ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk diperkenan per hari ini, Desember, bulan Natal. Hadirnya Sang Natal. Itu yang kita sedang sambut bersama-sama. Ya. Jadi Natal kita menyambut sosok pribadi dari Sang Natal itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus, supaya tidak terjadi semacam kerancuan di dalam pemikiran bahwa Natal itu tidak salah disebut hari raya, ya. Cuman harus ada penegasan, hari raya bagi Sang Raja, yaitu Tuhan kita Yesus, Sang Natal itu sendiri. Tiap kali saya mesti mengingatkan bahwa momentum Natal adalah saat penting, di mana kita semua semakin dibawa kepada kedewasaan dalam cara merayakannya. Jika tidak, tanpa kita sadari bersama, yang terjadi adalah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, event Natal akan diselewengkan oleh kuasa penguasa di dalam dunia ini. Ya, tentu ini bicara bukan orang, tapi kuasa lain yang menanamkan pemikiran pembelokan dari prinsip raya Natal yang sebenarnya. Jadi tergantung perspektif bisnis, maka ya Natal berkait dengan berbagai macam pernak-pernik. Ya, di mal-mal dilaksanakan berbagai macam diskon, ya, semua di sale yang sedemikian fantastis, harga-harga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jadi tergantung. Ketika ada orang yang berpikir momen Natal adalah saat di mana akan merayakan sebuah pesta. Ya, saudara-saudara, salahkah? Tidak. Ketika makna dari pesta itu adalah ekspresi pengucapan syukur dari setiap umat tebusan Tuhan yang dikunjungi oleh Sang Natal itu. Tetapi jika pesta pora itu kemudian keluar dari prinsip dasar ini, melupakan justru yang berhak menerima ucapan syukur, tetapi kemudian arahnya kepada diri, kepuasan diri, atau sesuatu yang sifatnya hanya sekedar senang-senang, lah di sana itu adalah upaya pembelokan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa di dunia yang merasa dirugikan dengan terjadinya Natal itu sendiri. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, keluargaku semua yang terkasih, rekan hamba-hamba Tuhan, sejawat saya, dimanapun Anda berada, tentu di malam hari ini, kewajiban saya dan kewajiban Anda semua, rekan sejawatku, untuk terus mengingatkan kepada keluarga besar kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat mengerti dengan jelas. Semua persiapan event-event yang akan kita helat bersama ke depan, tidak lain dan bukan adalah bentuk ekspresi pengucapan syukur dan pewartaan akan sosok pribadi Sang Natal itu sendiri. Ya, maka bukan mitos legenda Sinterklas dalam bahasa
sebagian masyarakat kita menyebutnya, ya, yang karung isinya hadiah. Nah, saudara-saudara, kepada anak-anak didik kita di Tabernacle Family Junior, para kakak-kakak, guru-guru pembina, mesti harus menekankan bahwa kalau toh ada permainan-permainan, acara-acara, kaitan umpamanya menemukan itu di mall, center class, dan sebagainya, kita harus mengarahkan, menegaskan bahwa peristiwa Natal adalah hadirnya Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia yang patut kita peringati sepanjang umur hidup kita, ya, setiap waktu dengan penuh ucapan syukur. Itulah yang perlu saya sampaikan sebagai kontribusi pada seluruh divisi tim pelayan yang ada, khususnya di gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya, yang dalam mandat diberikan kepada saya untuk memberikan pendampingan, maka saya wajib untuk terus menyampaikan hal ini. Termasuk juga bagi Anda semua keluarga besarku yang berdomisili dimanapun, ya, berada, yang terkait, ya, menikmati berkat dalam pelayanan gereja Kemah Tabernakel, pemberitaan firman melalui saya bersama tim, maka Anda semua juga adalah bagian dari keluarga besarku. Puji Tuhan. Termasuk juga ada satu keluarga anak Tuhan yang setia, ya, terus mengikuti di samping online Google Meet ini, maka lebih aktif untuk menikmati pelayanan, ya, melalui YouTube. Ada Maria Magdalena, ada Mary, ya, anakku Mary yang sekarang di Surabaya. Ini Maria Magdalena ini di Jakarta dengan seluruh keluarga. Tuhan selalu memberkati kerinduanmu untuk terus menikmati dalam tuntunan Tuhan, pasti akan terlaksana, terjadi, dan tentu hal yang sama buat kita semuanya. Baik, malam ini saudara-saudara, kita juga akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh darah Tuhan di awal bulan Natal, ya, 2022. Nanti kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Kepada semua saudara tentu telah menyiapkan, ya, sarananya, baik sepotong roti ataupun anggur, ya, bisa anggur benar diperes sedikit campur air boleh, air biasa juga boleh, ya. Yang penting di sini adalah keyakinan dan makna dari perjamuan kudus itu, ya, kita berdoa dikuduskan dan dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, kuasa darah Tuhan, ya, yang tercurah di 2000 tahun yang silam. Jadi hosti dan anggur itu kita berdoa dengan keyakinan iman kita bahwa itu dipersekutukan. Ada koneksitas secara ilahi dengan peristiwa yang di 2000 tahun yang silam. Ketika kita makan dan minum itu, kita memenuhi apa yang Tuhan telah pesankan dalam amanatnya, ya. Tiap kali kamu makan, ya, perjamuan ini kamu mengingat akan segala derita sengsara, bahkan sampai kepada kematian. Ku, Yesus, ya, disalib Golgota. Terus itu kalian semua ingat, aku bangkit. Pada bagian lain Tuhan berkata, tiap kali kamu makan minum mengingat, dan barang siapa makan dan minum, kamu beroleh hidup yang kekal. Maksudnya makan dan minum perjamuan kudus, kamu beroleh hidup yang kekal. Baik, saudara, ada satu ayat nats yang beberapa saat ini terus terkait, dan hari ini ada sesuatu pengungkapan yang penting saya sampaikan buat kita semua di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Saya silakan Bu Diaken Ria Hadi untuk membuka, kita semua buka bersama. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ayat ini Paulus sampaikan dengan satu ungkapan yang sangat-sangat ilahi.
Jadi bicara tentang iman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Paulus bicara, menyampaikan hal ini. Ya, kaitan dengan bahwa orang yang ada di dalam ayat ini, saya dan saudara adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu doa, tatanan doa perlu saya singgung dikit, bukan pada fisik. Ya, walaupun ada waktunya kita bersuara, tapi tidak bersuara pun jika itu bentuk kontemplasi kita, ya, saat kita retreat dengan Tuhan. Ya, Yesus katakan, kalau kamu doa, masuk pintu, kamar, tutup pintu. Nah, itu bicara sebetulnya bukan dalam arti harfiah itu saja, tetapi saat kita menyampaikan dalam hati kita. Dia tahu isi hati kita kan? Yang lalu saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada waktu kita menyampaikan hal-hal itu, bicara dari dalam hati itu bicara tentang roh. Maka dikatakan orang yang beriman itu tidak melakukan prinsip-prinsip rohani ya dengan mengedepankan jasmani. Di dalam prinsip kekristenan tidak demikian. Yang paling utama adalah ya di dalam roh kita. Roh kita ketemu dengan roh Tuhan. Ya, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran yang mendampingi kita. Ya, firman yang menguduskan kita. Sehingga roh yang sudah ditebus itu dimampukan ya berfellowship dengan Tuhan yang roh adanya. Tidak harus mengedepankan duduknya gimana Pak, menghadapnya kemana Pak. Ya mungkin dalam iman percaya saudara kita yang lain itu adalah bagian dari dasar-dasar prinsip ritual. Tetapi ritual dalam iman Kristen adalah bagaimana hati kita. Saya sudah menyampaikan tempat ibadah Kristen itu ngadepnya kemana saja, ya kan? Masa hidupnya ketika doa kita ngadepnya kemana saja. Kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa ya sujud, jengkeng ya saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan sampai berkait dengan upacara prosesi pemakaman. Ketika orang beriman itu ya rohnya sudah pergi meninggalkan jasad tubuh, tubuhnya boleh dimakam dimanapun. Menghadapnya, mujurnya tidak masalah. Kemana saja. Pakaian yang harus dikenakan apa saja. Itu di dalam iman berdasarkan kitab suci. Alkitab kita. Kalau sudah harus pakai pakaian ini, pakaian itu kembali pada hal-hal yang berkait dengan tradisi. Ya, berkait dengan tradisi, dengan budaya. Ya, itu lepas di luar prinsip kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab pakai pakaian yang dipunyai. Ya, ketika wafat. Saudara-saudara tidak harus pakai jas, tidak harus pakai. Kalau punya boleh. Tapi kalau jasnya kepunyaan yang wafat mau digunakan untuk pelayanan barangkali bagi bagian keluarganya, ya, saya kira itu jauh lebih penting. Ya, umpamanya seperti itu. Daripada dimakamkan, hanya cukup pakai hem. Ada dasi, boleh kenakan dasi. Tidak ada dasi, tidak masalah. Nah, kenapa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang paling utama adalah roh bertemu dengan roh. Ya, dan inilah ibadah yang sejati. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk Dia merangkul kita, menuntun kita, berjalan di dalam kehendaknya. Jadi itu ibadah yang paling penting. Kita dituntun, dirangkul, diajak berjalan dalam kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita terus menjalankan apa yang Dia mau. Sebisa-bisanya. Ketika keliru, salah, gagal, cepat berbenah. Kita minta ampun. Buat pengakuan yang jelas dengan Tuhan. Kita minta dituntun Tuhan. Ketika bentuk-bentuk kesalahan itu berdampak. Lantas Tuhan memberikan masukan petunjuk melalui kitab suci Alkitab kita. Melalui mulut hamba Tuhan yang sederhana, yang biasa ini. Memberikan arahan, nih sesuai dengan petunjuk Tuhan. Harus ada langkah praktis. Harus ada tindakan konkret. Ya, tapi nanti
Bagaimana efeknya? Barangkali kalau ada langkah-langkah yang, kalau orang melihat barangkali prestisku rada menurun, ya, gengsiku rada turun. Ya, apalah semua itu. Ketika kita mengerti prinsip kehidupan itu semakin mengikuti kehendak Tuhan, jauh lebih bagus. Tuhan Yesus, Natal, Tuhan Yesus naik salib, dia tidak memperhatikan prestis, gengsi, status. Ini luar biasa. Karya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ayat ini, ayat yang ke-20 saya rilis sekali lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam di kita. Ya, maka jika itu terpenuhi, ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, ini saudara dan saya memiliki hak yang istimewa di dalam Tuhan. Salah satunya ini tadi, ya, dikatakan bahwa Allah kita dalam Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita ini. Makanya yakin. Dan untuk itu saya ingin menunjukkan kepada kita, ya, dasar kebenaran kitab suci. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19. Kisah ini luar biasa. Tiap kali kita gali, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, yang mendalam, mendasar, dan sangat-sangat terkait begitu dengan kehidupan kita. Lukas 19 ayat 6, silakan dibaca Bu Rehadi, 19 ayat 6 dan 9. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan. Lukas pasal 19. Saudara lihat firman Tuhan. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini paling dibutuhkan oleh manusia, siapapun. Ya, saya yakin hari ini saudara-saudara semua juga mendambakan itu. Tapi juga jangan keliru ya, nanti, ya Pak Gembala, nanti moga-moga hari Natal ini nanti kami mengalami sukacita. Sukacita jangan setahun sekali, saudara. Iya kan? Sukacita itu jangan, bulan Desember aja. Apalagi kalau sudah mulai melantunkan lagu Natal, kemudian di rumah masang pohon terang, ya kan? Boleh kan Pak? Boleh, bagus. Kita doakan. Lewat suasana itu kiranya dapatlah orang-orang, keluarga kita terbuka, ya, untuk mendapatkan kasih karunia, berkat yang dari Tuhan, menikmati sukacita Tuhan, boleh. Tetapi dari kita sendiri jangan sampai berpikir setahun sekali. Ya, tapi memang sukacita ini dibutuhkan oleh semua orang. Kaya, miskin, ya, di gunung, di desa, di ngarai, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di kota-kota besar, sama. Dan ini betul-betul menjadi dambaan dari, ya, kehidupan manusia pada umumnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh seorang anak Tuhan namanya Zakius, ya. Kenal kan? Ini kawan kita kan? Ceritanya apa? Saya kira saudara bacalah. Tentu ingat, kalau saudara mungkin baru, Pak kami baru ikut Tuhan, Pak kami baru sedang belajar kitab suci, Pak, Alkitab. Ya, dikatakan bahwa ada seorang namanya Zakius. Pekerjaannya luar biasa ini. Kepala dari pemungut cukai. Pemungut cukai itu pemungut pajak. Saudara-saudara, diterangkan dari sekian banyak masyarakat Israel itu, ukuran postur tubuhnya itu dikatakan
lebih pendek dibanding rata-rata masyarakat Israel pada waktu itu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau mau diomong, dia posisinya orang kaya kok. Ya, orang kaya. Tapi kok sampai belanciran Pak itu ya. Belanciran itu maksudnya panjat-panjat pohon. Apa segitunya? Nah kalau mau cari tahu salah satu pemikiran ya, dalam sejarahnya kenapa ada pemungut cukai ini, tepatnya di kota Yeriko. Saudara-saudaraku, Yeriko modern, karena dalam ensiklopedia juga menjelaskan bahwa ada namanya kota itu bisa bersamaan atau sama ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah penguasa kolonialis itu dia lihat wah wilayah ini dipetakan begitu ya. Kemampuannya bayar pajak sekian. Lah itu dilelang gitu loh ya. Nah salah satu pelelangnya ini si Sakius. Dia diberi hak untuk apa? Mengambil keuntungan. Jadi taruhlah kalau umpamanya waktu itu penguasa Romawi melelang itu 10 juta begitu, anggap aja lah gampang ya. Ini dibeli oleh Sakius dan mungkin orang-orang yang seperti Sakius ini. Dia bayar dulu di depan. Kemudian untuk pengambilan pajak dari masyarakat pada zaman itu, seperti Sakius ini diberikan kewenangan untuk bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, ya mungkin saja. Dan ini sangat memberatkan rakyat. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari situlah kalau secara harfiah, kenapa Sakius naik pohon pingin lihat Yesus yang sedang berjalan melewati jalan itu dengan dikerumuni oleh banyak orang. Itu memang harfiah mencatat seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa profesi seperti Sakius ini, dia dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Sesama orang Israel. Dengan kata lain, ya makanya dia ya karena hubungannya tidak bagus dengan masyarakat, ya dia mengambil satu langkah yang rada aneh ya dalam tanda kutip, dia panjat pohon. Padahal kedudukan ini kalau diambil kesamaannya seperti kepala dinas pendapatan daerah kayak gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang harusnya terpandang. Tapi itu tadi, karena hubungannya tidak baik, ya tidak baik. Sehingga membuat dia harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan ini catatan ya, good point buat saya dan saudara, hidup ini ya utamakan hubungan saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan keuntungan. Sebab kalau ya di dalam kehidupan ini mengedepankan profit, bukan relasi, maka yang terjadi dalam hidup saya dan saudara mungkin juga untung. Tetapi hanya satu sisi. Hanya satu saat. Yang sifatnya sesaat. Gitu loh. Dan ujung-ujungnya orang yang sibuk hanya mencari untung tidak berpikir relasi. Saudara yang dikasih Tuhan sangat tidak enak. Bayangkan umumnya orang ya berduyun-duyun, berbondong-bondong itu mengikuti Tuhan Yesus. Ya dianya si Sakius ini sampai belanciran di pohon itu kan sebenarnya bukan umumnya ya orang yang berkedudukan ya kan. Tapi ya itu tadi. Karena keberadaannya itu rada ya terkucil gitu loh. Ya mungkin orang lain tidak semata-mata langsung bersikap begitu, tetapi dari diri kita sendiri ya, dirinya Sakius gitu loh ya, yang saya maksud. Dia merasa bahwa gak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Jadi keluargaku semua, ini mumpung kita mau berjaman kudus ya, ayo dalam hidup ini kita kedepankan bagaimana menjalin hubungan yang baik. Pertama-tama Tuhan kita Yesus. Yang berikutnya adalah dengan sekeliling kita. Dengan alam, ya, dengan sesama.
Sesama itu siapa? Sesama manusia. Ya, di dalam rumah, dalam keluarga, di luar rumah. Di luar keluarga secara ya jasmani. Ya, saya sekedar ceritanya sedikit menguatkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, kebetulan kemarin ya berdua menghadiri satu pertemuan ya yang diselenggarakan oleh taruhlah Kesbangpol Gresik. Diadakan satu semacam forum diskusi, diadakannya di Batu Malang ya. Dan kemudian saya tahu randonnya itu kemarin dari sore jam 3 sampai malam, ada berapa sesi, kemudian masih dilanjut hari ini, kemungkinan sampai siang ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya mengambil langkah untuk karena berapa kali pertemuan saya tidak bisa hadir, saya usahakan hadir ya. Dengan berdua saya bawa kendaraan sendiri dengan harapan kalau mungkin tadi malam langsung selesai jam 10 atau lebih balik ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi sampai di sana ternyata sudah disediakan juga kamar hotel ya. Oleh rekan pengurus di sana. Jadi saya menginap, tapi dengan catatan jam 3 pagi subuh itu ya, sebelum subuh tentunya. Ya, saya sudah harus bertolak kembali ke Gresik, mengingat ya Bu Retno juga melaksanakan tugas kedinasannya di 6:30 pagi. Ya, semua bisa diatur. Apa yang saya sampaikan di sini? Betapa pentingnya kalau kita dalam hidup ini coba belajar untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Saya kira bukan rahasia lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang saya kemukakan ini, keluarga besar saya, Anda semua cukup paham ya. Dan ketika pertemuan, karena saya tidak bersama-sama ya bukan GR ya, tetapi di situ saya mengatakan kepada Bu Retno, ya kayak gini ini apa yang kita tabur selama ini hubungan baik. Ya begitu sampai ketemu itu, ya saya katakanlah dalam istilah vulgarnya itu ya disambut baik, malah dengan tokoh doktor ketua dari organisasi besar ya masyarakatan agama ya di kota kita. Sekarang beranjak di Jogja tapi masih terus dalam posisinya beliau. Begitu dipeluknya saya dan ya beliau katakan, ayo Romo foto bareng, ini chemistry, ini kebetulan ya kita bisa sama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya merasa nyaman dengan salah satu ya, dan yang lain juga begitu. Saudara, ada kehangatan. Walau kadang waktu kita mesti adu argumen ya. Karena di posisi yang saya kerjakan di dalam forum di mana saya ada di dalamnya itu, satu orang sendiri, di sekitar kami ada 16 personil yang lain tentunya. Karena komposisinya itu 17 ya, baik di provinsi ataupun juga di tingkat 2 kabupaten atau kota. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kehangatan karena kalau toh sampai saya harus mengajukan pernyataan-pernyataan tertentu, tentu ini bukan niat untuk merugikan siapapun ya. Karena dalam posisi forum yang harusnya tugasnya kami itu merukunkan gitu loh ya, kelintas agamaan dari masyarakat yang ada di bumi Nusantara tercinta ini. Nah, itu arahnya itu ke sana, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian salah satu pembicara, karena pembicaranya semua adalah anggota DPRD ya. Begitu ada pokok penting yang dibahas dan saya memang memberikan respon ya. Ya, saya di mana saja begitu. Ketika saya hadir halal bihalal umpamanya ya. Saudaraku tentu ada pembicara, teman kiai atau ustadz, kenal nggak kenal. Tapi kalau saya hadir duduk itu ya betul-betul saya fokus gitu loh ya. Wong saya sudah niat datang di situ. Walaupun suguhan telo polo kependem itu biasanya kan ya di daerah kita masing-masing kan begitu.
Dan kawan-kawan tuh sambil dengarkan ceramah umumnya ya sambil sambil makan ya. Tapi saya harus bersikap ya. Tolong ini juga saya mengingatkan Anda semua ketika ada acara-acara perhelatan seperti itu ya. Walaupun itu konotasinya keagamaan tetapi juga ada terkait dengan kemasyarakatan ya. Karena kita ini berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Saya hadir, kesempatan. Begitu selesai ceramah, tokoh itu Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya salami. Waduh, terima kasih. Ya, saya respect yang Anda sampaikan ini. Bapak siapa? Ya, saya nyebut pendeta ya. Nah, itu kan hal yang bagus, ya, saudaraku. Nah, begitu juga kemarin ketika ada hal yang sangat penting dan itu berkait erat dengan yang diamanatkan melalui PBM, ya. PBM itu peraturan bersama menteri yang menjadi gantungan hukumnya keberadaan forum kerukunan umat beragama itu. Begitu saya dengar itu, tanya jawab dan ditanggapi dan itu sangat-sangat berdasar gitu. Dasar nasionalis yang kita butuhkan di Indonesia itu seperti itu. Karena Indonesia bukan negara agama tentunya, ya kan. Tetapi umat atau masyarakatnya, rakyatnya adalah harus beragama. Yang sudah ada disahkanlah, anggap aja yang afdol yang sudah berjalan 6 dan berbagai macam ya kepercayaan, keyakinan. Nah, itu hak setiap warga negara. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung videokan ketika teman anggota DPR selaku penyampai materi ya, pemateri ini, dan saya memberikan respon bahkan angkat jempol berkali-kali ya sambil saya itu. Dan ternyata saudara-saudara yang kasih Tuhan, selesai itu dia turun dari mimbar nyari saya. Nah, saya kalau enggak harus pakai baju begini, kan batik, karena ada seragam kan batik. Saya tetap pasang label bros salib itu saya pasang di kerah baju saya. Ya, saya tidak mau menyelinap di antara ini karena memang kita harus nunjukkan berbeda tetapi kita itu bisa bersama-sama begitu loh. Jadi ngapain kita mesti harus supaya tidak kentara. Saya di mana aja, di NTT, di NTB sama. Saya harus baju pendeta. Saya pakai salib. Nah, saudara-saudara, saya harus berada di tengah-tengah saudara-saudara saya para tokoh agama lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ya prinsip yang saya pegang. Nah, orang lain mungkin ada pendeta yang pakai ya atribut-atribut yang supaya sama dengan yang lain, ya itu silakan, sah-sah saja ya. Orang boleh berbeda, itulah demokrasi. Tapi kalau saya enggak, itu yang saya lakukan ketika dalam pertemuan forum sosialisasi kerukunan di basis keagamaan. Yang lain pun saya tetap menunjukkan sikap ini. Intinya apa saudara kasih Tuhan? Hubungan baik itu sangat-sangat membawa energi yang positif. Rupanya Pak Materi tadi nyari saya, Pak Pendeta, saya minta, Bapak tadi mau video, saya minta nomor HP-nya. Karena saya perlu untuk nanti saya jadikan dokumen dan seterusnya. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan sangat simpatik, saya katakan kepada Bu Retno sebelah saya, gini, ya jadi kalau perlu jangan kita yang minta nomor ya. Tapi kalau nomor kita itu diminta itu berarti ada satu nilai plusnya tersendiri. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita di dalam berkebersamaan ya. Saudara dikasihi Tuhan. Coba kalau andai kata saya tidak membangun hubungan yang baik. Hidup tidak nyaman ya. Saudara tidak nyaman dimanapun rasanya risih. Wah, karena enggak sama. Enggak, kalau saya di dalam sebuah pertemuan umpamanya ya, ini saya katakan saya ini, saya ingin memotivasi saudara. Jadi kalau ada ini teman-teman barangkali gereja, di sana ada tokoh-tokoh agama yang lain sedang bergerombol. Kalau saya dalam pertemuan, saya nimbrung di tengah-tengah saudara-saudara kita yang lain. Ya. Jadi saudara-saudaraku ini dikasihi Tuhan. Dan kalau sudah kita bersikap seperti itu, ya, saya yakin akan terjadi satu jalinan yang baik. Nah,
Jadi penting ini pelajaran, poin yang perlu saya dan saudara ketahui. Nah, ketika kita dalam poin itu tadi, ya, hubungan yang bagus, kita tidak harus mengalami ya sikap seperti ini tadi harus naik di atas pohon. Tapi itulah, dalam fakta sejarahnya ternyata ya Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakius, "Hei Sakius yang di atas pohon, turunlah." Begitu turun, bla bla bla, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Coba saudara perhatikan ya ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Mungkin dia berpikir si seorang Sakius ini, satu berkatnya adalah sukacita itu. Tetapi Tuhan berpikir jauh lebih luar biasa dari apa yang dapat kita pikirkan. Sesuai dengan nats tadi. Dia mampu ya memberikan lebih dari apa yang kau doakan dan kau pikirkan. Karena apa? Di mata Tuhan, kalau manusia itu hanya sekedar mendapat sukacita, kesukaan, itu hanya mandek sampai di dalam dunia ini saja. Tetapi Tuhan katakan ya, dalam ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Inilah berkat melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau saya dan saudara dalam hidup ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun latar belakangnya, sampai kemudian kita menjadi milik Tuhan Yesus dan kita sudah menjalin hubungan. Mungkin ada yang sudah 50 tahun ya, dalam bersekutu dengan Tuhan 30 tahun, 20 tahun, ya 10 tahun. Atau mungkin baru ada yang, "Pak Gembala, Pak Pendeta, kami ini baru belajar Pak, baru memulai ini Pak sekarang ini." Umpamanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tidak masalah. Arahkan hatimu. Kayak seorang ya Sakius ini. Pada waktu itu dia tidak mengerti bahwa nanti dia ditanggapi oleh Tuhan. Dan kalimatnya itu luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya kan? Ada kalimat yang penting sekali. Ya, ayat 5 ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Tidak cuma lihat, ya nonton. Tetapi dia berkata, dia berfirman. Makanya malam ini kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengar firman, di situ akan terjadi bahwa tidak mustahil keberlanjutan kita akan dimampukan, dibolehkan Tuhan menerima hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ini firman itu penting. Itu yang jadikan saya kuat, saudara kuat. Terus dapat menerusi perjalanan, ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, dan berkata, apa isi katanya? Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku, tolong ada kata penting di situ, harus menumpang di rumahmu. Coba, saudaraku, ini kan nggak pernah kepikir. Siapa yang boleh mengharuskan Tuhan, iya kan? Siapa yang dapat beride, Tuhan engkau harus begini. Enggak. Tapi justru Tuhan sendiri. Malam hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya sikap respon yang baik, ya kerinduan yang menggebu, contoh seperti seorang Sakius, walaupun memang masih ada ketidakberesan hubungan tadi, tapi kan kita lihat nanti, dampak dari sukacita surgawi dan keselamatan kekal, itu baru kemudian Sakius klarifikasi, rekonsiliasi. Sampai dikatakan, saya akan kembalikan. Kalau toh ada yang sudah aku peras, ya mungkin sekali aku kembalikan. Ya, 4 kali lipat. Nah itu baru ada satu
istilahnya ungkapan pengucapan syukur dengan tindakan-tindakan konkret seperti yang dilakukan oleh seorang Zakius. Tapi kembali di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan aku harus menumpang ya di rumahmu. Nah, ini kesimpulannya apa? Ada ya urgensi yang tingkat tinggi nih saudaraku ya. Ini urgensi ilahi sampai Tuhan mengatakan di situ harus ya, harus. Ini apa artinya saudaraku ini kasih Tuhan? Sebab Tuhan tahu persis kalau sampai Tuhan ya tidak datang, Tuhan tidak hadir di tengah keluarga Zakius. Secara umum, kalau Yesus tidak Natal, mungkin manusia anak Adam dia coba berusaha ya mencari kesukaan yang ada di dalam dunia. Dan dalam dunia ini selalu saja ditawarkan tawaran-tawaran manis untuk orang mendapatkan kesukaan. Dari yang legal sampai yang ilegal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai Tuhan tidak mengharuskan dirinya datang, orang akan celaka. Dia akan tertipu dengan fata morgana, sukacita karena alkohol, ya, kesukaan karena narkotik. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendapatkan kesenangan sesaat melalui barangkali eksploitasi, ya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam dunia ini. Dan itu iblis senang dia nawarkan itu, karena dosa itu sebuah kebutuhan, kehausan. Dunia menyediakan fasilitas. Nah, Tuhan tidak demikian, membiarkan. Inilah kekristenan. Mengapa sampai Sang Firman itu turun ke dalam dunia itu, ya. Supaya apa? Supaya bukan kita cuman menerima sukacita ya semata, tetapi sukacita yang ada di dalam keselamatan yang kekal. Kita mau Natal ini ya, saudaraku ini kasih Tuhan, artinya sudah masuk bulan Natal. Coba kita buka ya di dalam Lukas pasal yang kedua. Silakan Bu Riyadi membacakan ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Makanya kalau kepada Zakius, Yesus berkata, sesungguhnya keselamatan tiba di tengah keluarga ini. Karena memang dia, Yesus, juru selamat. Tukang menyelamatkan. Dan prosesinya, dia harus Natal, dia harus nanti ya turun ke dunia orang mati paling bawah, maut ya. Dia harus bangkit. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, ini prosesi. Prosesi ilahi, ada poin-poin yang kita bisa ngerti. Ada banyak hal yang masih misteri, mungkin saja. Karena keilahian itu ada suatu hal yang luar biasa dahsyat agung. Tetapi ada prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada kita. Makanya Alkitab itu mencatat dengan jelas. Kenapa sih Yesus mesti harus mati turun ke maut? Nah di sana Ibrani 2 ayat 14. Yesus mematahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, rajanya maut. Bawa buku besar ya. Catatan registrasi dari semua keturunan Adam. Selesai dunia mati harus ke maut. Yesus datang ke sana. Saudaraku, itulah prosesi untuk dia dapat menganugerahkan keselamatan buat kita. Artinya keselamatan itu apa? Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak lagi hidup dalam ancaman selagi kita dalam dunia. Iblis tidak bisa
mengintimidasi saya dan saudara. Kecuali kalau saudara sendiri masih membuat pembiaran, dikit-dikit takut, khawatir, cemas, imannya tidak jelas. Ya, ke bawah ada orang cerita, di rumahku ada yang nunggu, wewe gombel, genderuwo, bahasa Batak, begu, ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lantas kita, wah ke bawah, iya ya. Nah ini iman yang gak jelas. Kalau iman jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Makanya kadang saya heran tuh sama orang Kristen, gitu. Kalau ketemu kawan menceritakan dengan bangganya di rumahnya ada yang nunggu kuntilanak gitu. Loh kenapa kita itu tidak cerita gitu loh tentang indahnya. Kita punya juru selamat yang luar biasa. Loh kan aneh kan? Saudara tidak usah minder. Harusnya setiap anak Tuhan dimanapun bercerita. Kayak orang cerita itu di kamar mandi pojokan belakang. Itu ada yang nunggu seringkali gayungnya jalan sendiri. Pintu rumah buka-buka sendiri. Loh itu bangga loh mereka menceritakan kayak gitu. Yang arahnya itu kan ya tidak jelas. Kalau kita tanya nanti apa keuntungannya. Paling keuntungannya ya saya bilang gini. Setan jangan ganggu ya, saya kan nggak ganggu. Bantuin saya ya supaya cepat kaya ya. Nah cuman arahnya ke sana. Iya kan? Nah ini yang terjadi. Lah kenapa saudara tidak bercerita? Waduh Yesusku itu tukang menyelamatkan manusia. Nah tidak ada. Ya. Sanksi hukum untuk orang yang menceritakan kayak saudara makan apa itu Pak? Rawon apa itu? Enak pokoknya. Namanya rawon malaikat. Ini belum ada sih sak Surabaya. Ya, kalau yang depan JW Marriott itu lain lagi, ya kan? Itu begitu cerita dengan seneng gitu loh. Ya, lah kenapa saudara tidak bercerita tentang Tuhan Yesus? Ya, dia tukang menyelamatkan orang. Nah itu sebabnya saudara ayat yang ke-11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh jelas loh di sini yang ngomong sama malaikat. Yesus itu Tuhan. Loh kok sampean ditanya kadang mana sih kalau Yesus itu Tuhan ayatnya di mana? Loh ini jelas ini. Yang ngomong sorga ngasih konfirmasi. Yesus ini Tuhan penguasa. Ya, Kurios, Adonai. Karena dia turun dari surga. Itu jelas. Tuhan Yesus ngomong. Di dalam pasal 8 ayat yang ke-23 Injil Yohanes. Kamu dari bawah tapi aku datang dari atas. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang dapat naik ke atas. Kecuali anak Allah yang turun dari sana. Nah. Kemudian tolong Bu Riyadi bacakan Yohanes 13 ayat 13. Jadi nanti kalau ada yang tanya mana ayatnya, di Alkitab ada enggak yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Tadi yang pertama malaikat yang ngasih tahu itu. Itu Natal tuh supaya kita tahu gitu loh. Diingatkan kembali, silakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Memang akulah guru dan Tuhan. Loh mungkin orang katakan, Pak, kenapa tidak menyebut Yesus, aku ini Allah. Orang Israel dalam budayanya, untuk menyebutkan Allah itu bukan sesuatu ya yang begitu mudahnya. Mereka sangat menghargai. Saudaraku ini kasih Tuhan, sehingga 4 huruf itu, dan mereka kemudian mengalihkan menyebutannya itu dengan tarikan nafas yang dalam. Yahweh. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, dia tahu bahwa ini budaya yang beredar di tengah masyarakat Israel, bangsa pilihan, keturunan Abraham itu bukan hal yang mudah. Ya, tapi pertanyaan sekarang di sebaliknya, apakah Tuhan Yesus menolak ketika seorang Thomas berkata, iya kan? Begitu dia mencucukkan jarinya, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Apakah kemudian Tuhan Yesus mundur dan berkata, jangan. Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak. Nah itu sebabnya, kalau sekarang kita melihat kebenaran firman memberitahu, firman itu turun dalam sosok Sang Kristus Yesus. Dan dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat
oleh kita tidak mampu melihatnya. Kita diberi mandat melihat gambar Allah itu, Tuhan Yesus. Dan seperti Tuhan Yesus itulah kita diciptakan seperti ini. Inilah gambar dari, wujud dari gambarnya Allah. Jadi saudaraku ini dikasih Tuhan, ada orang selama ini berpikir Allah mendekati manusia maka dia mengambil rupa seperti manusia. It's okay, tidak salah dan itu sudah sangat-sangat dipahami. Tetapi juga dalam pemikiran yang sebaliknya bahwa manusia itu dari mulanya diciptakan seperti gambarnya Allah. Dan gambarnya Allah itu, Allah yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka sesungguhnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sosok ilahi itu, Sang Firman itu sudah ada sebelum zaman-zaman ini ada. Sejak dalam kekekalan. Maka waktu Allah menciptakan manusia seperti gambar dari gambar Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya ayat firman Tuhan memberitahu Natal juru selamat pribadi yang mampu menyelamatkan, dan lebih daripada itu dia mampu memberikan hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, melebihi dari yang kita pikirkan. Kalau kita di dalam dunia ini, aku butuh keselamatanmu Tuhan, kekekalan sorgawi, maka Tuhan juga bersedia menyediakan semua kebutuhan kita. Hari ini, hari-hari yang akan datang, sepanjang usia kita, anak keturunan kita, Tuhan jamin dengan penuh kepastian. Angkat jempol saudara, katakan haleluya, amin. Itulah Allah yang kita sembah, yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban, kedahsyatan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita berada di mempersiapkan, memasuki peringatan Sang Natal hadir. Tapi sekaligus kita tidak pernah boleh melupakan ketika Tuhan Yesus berkata, setiap kali kamu makan dan minum tubuhku, dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tiap kali terus membawa kita menjadi kuat. Semakin kuat iblis lihat itu, bahwa mereka tidak punya daya kekuatan apapun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya izinkan juru selamat Tuhan itu harus datang, harus Natal itu. Maka ini tingkat tinggi urgensinya yang sungguh di luar nalar manusia. Dan kita dijamin, kalau Tuhan sendiri hadir di tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita, ini menyangkut keberlangsungan kehari-esokan kita. Pasti terjamin. Kita tidak usah cemas, tidak usah kemudian kita dibawa kepada arus pemikiran yang membingungkan kita. Yang pasti kalau saya dan saudara punya satu kerinduan yang sedemikian seperti yang dilakukan seorang Zakius, pasti berkat-berkat Tuhan itu akan nyata atas kita semua. Yuk kita baca ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal 105 ayat 24. Dan ibu bapak, saudara-saudaraku semua, anak-anakku, para remaja, pemuda, cucu-cucuku, kita akan menyiapkan diri menerima berkat perjamuan kudus. Dan tentu kali ini saudara semua menyediakan Mazmur 105 ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Allah kita itu luar biasa. Dikatakan ayat yang ke-24 firman Tuhan, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Pak, ini apa kaitannya? Kaitannya adalah orang yang menyambut Tuhan Yesus, karena Tuhan mengharuskan dirinya hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kita merespons dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi, iblis tidak bisa lagi mengintimidasi saya dan saudara. Itu sebabnya persoalan, pergumulan apapun, yakini. Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluar. Kalau sempat dibawa ke jalan yang nampaknya buntu, Tuhan menyediakan jalan terbuka. Kalau kita rasanya seperti tidak mampu, tetapi kita katakan, bersamamu aku sanggup Tuhan. Dan Tuhan pasti campur tangan.
di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, penting sekali ini. Saudara-saudara, jangan kita mau ya kemudian ya di framing begitu saja. Bahwa, oh kamu tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Tidak. Yesus Sang Firman, Sang Natal selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jadi subur dalam berkat anugerah Tuhan. Amin. Kita siapkan untuk bersekutu dengan perjamuan kudus. Saya siapkan keluarga besarku semua bisa mempersiapkan sepotong kecil roti. Dan saya akan dampingi bersama seluruh tim di Pastori studio ini untuk melaksanakan perjamuan kudus. Sebuah nyanyian kita akan naikkan bersama-sama. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bagi setiap saudara yang hari ini telah menyiapkan perjamuan kudus. Kita serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena anugerah yang khusus Engkau anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga dimungkinkan hari ini lagi masih Tuhan berikan umur untuk kami berada di bulan Sang Natal yang kami peringati hadir Desember 2022 ini. Itu sebabnya kami mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, bertanggung jawab secara penuh, baik dari masa lalu, hari ini, bahkan ke depan. Engkau tidak pernah ingkar janji dan tidak akan pernah Engkau jauh dari kami. Karena bahkan hari ini kami dapatkan kebenaran, Engkau berkata, aku harus datang, aku harus berada di tengah-tengah kamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu. Kalau kami yang sesungguhnya tidak layak, sesungguhnya keturunan Adam sudah cacat celah najis karena dosa dan hina dina ini. Tetapi Engkau menyatakan oleh kehendak-Mu Engkau Natal. Oleh kehendak-Mu Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan di atas salib Kalvari. Karena Engkau menyatakan aku berkuasa memberi dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Berkuasa memberi nyawa untuk kami sehingga diselamatkan kami yang harusnya mati dalam kekekalan. Engkau menghidupkan kami kembali. Dan Engkau berkuasa untuk mengambil kembali. Artinya Engkau hidup dan bangkit. Bahkan hidup kekal sampai hari ini Engkau tidak pernah jauh dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menyatakan, aku ini gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Hari ini kami memegang perjamuan kudus Tuhan di tangan kami adalah hasil bumi yang sudah diberkati Tuhan. Olehnya kami angkat Tuhan kuduskan. Agar hostia ataupun roti apapun yang ada di tangan anak-anak-Mu hari ini dikuduskan, dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus
yang dipecah-pecahkan di 2000 tahun silam. Sehingga ketika kami makan perjamuan ini, kami boleh menerima kekuatan ilahi dari Tuhan. Untuk itu kami akan makan perjamuan sesuai dengan sabda-Mu ya Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukan yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan segenap umat-Mu yang saat ini melaksanakan ibadah secara online. Engkau hadir di semua tempat ini. Izinkan kami mengangkat cawan berkat ini di hadirat-Mu, karena dahulu tiap-tiap kami membawa cawan yang berisi murka Allah. Tetapi syukur Tuhan Yesus, Dikau telah meminumnya di atas salib Kalvari. Sehingga cawan ini adalah cawan berkat di dalam perjanjian kuasa-Mu. Olehnya kami mengucap syukur bersama hari ini, untuk kami akan minum perjamuan ini. Itu sebabnya cawan berkat ini dipersekutukan dengan kuat kuasa darah Tuhan yang dipecah-pecahkan di atas salib Golgota 2000 tahun yang silam. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu untuk saat ini. Tiap-tiap kami boleh menerima lawatan dari Tuhan. Kekuatan ilahi turun atas kami. Kami yakin dan percaya kesukaan sorga terus melingkupi kami, menjadi energi kehidupan kami setiap hari. Dan di atas segalanya, di dalam kehidupan kami, ada kehidupan kekal-Mu ya Tuhan. Yang sewaktu-waktu kapanpun, Engkau mengajak kami pulang ke sana. Maka sesungguhnya kebahagiaan, kesempurnaan, keselamatan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hamba unjukkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat Tuhan berkati, Tuhan teguhkan. Dan Tuhan bawa kami kepada motivasi yang semakin jelas, murni dalam kami mengiring Tuhan. Sehingga berkat kuasa ilahi menyertai kami semua. Setan, iblis, kegelapan, segala macam intimidasi dan bentuk-bentuk yang membuat ketakutan manusia kami patahkan dalam nama Yesus. Rahmat dan berkat Tuhan melingkupi kami. Damai sejahtera surga ada dalam hidup kami. Dan keselamatan dari Dikau Sang Juru Selamat senantiasa melingkupi kami dari waktu ke waktu. Sampai kami semua ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih, inilah ibadah pelayanan kami bersama seluruh tim di Pastori dan juga seluruh tim pelayan yang ada di tempat masing-masing. Tuhan pasti memberkati setiap jerih lelah yang dilakukan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, demikian juga kami serahkan rekan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam ibadah online ini. Tuhan berkenan mengurapi terus satu persatu hamba-Mu. Dimanapun Kau utus, Kau lengkapi dengan kuasa sorgawi. Pada malam ini juga kami serahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa sebagai tanda syukur mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mereka kirim ke dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua pembiayaan operasional dari waktu ke waktu, fakta membuktikan Dikau Sang Yehova Jireh senantiasa mengadakan semua yang pekerjaan Tuhan butuhkan, yang setiap pribadi anak-anak Tuhan butuhkan. Tuhan Yahweh Jireh senantiasa membuat penyediaan secara luar biasa. Inilah persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan anak-anak-Mu. Kehadapan-Mu hamba serahkan. Kiranya Dikau Tuhan dipermuliakan lewat semua ini. Kami yakin dan percaya, jauh sebelum kami mengerti memberi, Engkau sudah memberi yang sedemikian rupa bagi kami semua. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati dan membuat berhasil setiap langkah iman
yang umat tebusanmu lakukan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pembangunan gereja terus berjalan, pasti sampai selesai dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa syafaat kami, Indonesia, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, Engkau cintai dan Engkau limpahi dengan damai sejahtera. Hormat puji bagimu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, dan segala sejahtera, berkat, damai sejahtera, kemuliaan Tuhan, Tuhan limpahkan atas kami sekarang, sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menjemput kami umat-Mu, masuk ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Semua berkemenangan dan sukacita, damai sejahtera, keselamatan melingkupi kita ya.